Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenankanlah kami dari kelompok 10 tugas kelompok mata kuliah usul fikih yang mana akan menjelaskan tentang konsep hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bapak Akmal Faza Kurhaj, Bapak Muhammad Nuril Fatwa, dan saya sendiri Fahia Alamatul Karomah dan Ibu Al Mukarromah akan menjelaskan beberapa pengertian di sini mengenai hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Hukum Islam merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan umat muslim. Untuk memahami dan menerapkan hukum ini dengan tepat, kita perlu memahami landasan dari proses hukum yang dikenal sebagai usul fikih atau metodologi dalam ilmu fikih. Dalam konteks ini, terdapat 3 komponen yang sangat fundamental, yaitu hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih, yang mana nanti akan disampaikan oleh beberapa anggota kelompok 10 dari mata kuliah usul fikih. Rumusan masalah yang kita ambil yakni apa itu hakim dalam perspektif agama Islam dan bagaimana fungsi serta peran hakim dalam penetapan hukum, bagaimana kaitan hukum taklifi dengan mahkum fih, dan siapa saja yang termasuk dalam mahkum alaih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakim. Apa itu dimaksud hakim dan apa saja penjelasan-penjelasan mengenai hakim. Nah, yang pertama kita perlu tahu apa itu hakim, definisi tentang hakim. Dalam konteks Islam, hakim mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber utama dari segala hukum yang berlaku. Sebagai pencipta alam semesta, hanya Allah yang memiliki wewenang penuh untuk mengatur kehidupan manusia, kehidupan kita ini di dunia ini. Dia yang menetapkan apa yang halal dan haram, menentukan batasan-batasan yang perlu dijalankan oleh umat manusia, dan memerintahkan apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Dalam Islam, konsep hakim secara literal berarti yang menghukum atau yang menetapkan hukum. Nah, dalam konteks usul fikih, hakim merujuk pada pemberi hukum tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi satu-satunya sumber otoritas hukum bagi umat manusia. Oleh sebab itu, konsep hakim tidak sekedar menyangkut aktivitas menetapkan aturan, melainkan menyangkut otoritas dan hak Allah dalam menetapkan hukum-hukum yang harus diikuti oleh manusia sebagai makhluk ciptaannya. Dalam konteks inilah konsep hakim menjadi dasar teologis bagi pembentukan hukum Islam. Nah, selanjutnya kami jelaskan tentang dasar teologis konsep hakim. Secara teologis, konsep hakim berakar dari keyakinan bahwa Allah memiliki sifat al-hakim, yaitu artinya yang maha bijaksana, dan al-hakim yang maha mengatur. Keduanya tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Allah sebagai satu-satunya penguasa dan pembuat hukum yang adil. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 disebutkan yang artinya, dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, yang aniaya. Ayat ini menunjukkan pentingnya hukum Allah sebagai landasan utama yang tidak boleh dilanggar. Ingat, tidak boleh dilanggar. Hakim dalam konsep usul fikih merujuk pada Allah sebagai satu-satunya sumber hukum yang tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga segala aturan yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam hal-hal sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Kemudian saya menjelaskan tentang fungsi dan peran hakim dalam penetapan hukum. Konsep hukum memberikan landasan bagi otoritas Allah dalam penetapan hukum. Islam, peran Allah sebagai pembuat hukum utama tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Allah
artinya hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia, yaitu hablum minannas. Peran hakim adalah menentukan hukum dasar baik yang termuat dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Dalam usul fikih, konsep ini juga mempengaruhi metodologi dalam penetapan hukum. Para ulama atau mujtahid memahami bahwa mereka tidak memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan hukum baru, melainkan berperan sebagai penafsir hukum yang telah ditetapkan oleh hakim, yaitu Allah. Oleh karena itu, upaya penetapan hukum harus selalu merujuk kepada dalil-dalil syar'i yang berasal dari wahyu. Jadi nggak serta-merta para ahli ilmu atau ulama mujtahid itu mereka yang membuat hukum, itu tidak menentukan hukum, itu tidak, tapi tetap hukum itu aslinya dari Allah. Tapi para ulama mujtahid itu hanya menafsirkan saja, tetap sumbernya harus dalil-dalil syar'i. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang relevansi konsep hakim dalam fikih kontemporer. Nah, dalam fikih kontemporer, konsep hakim masih menjadi dasar penting bagi ijtihad dan pengambilan keputusan hukum. Peran Allah sebagai sumber hukum tertinggi mengajarkan bahwa setiap perubahan atau adaptasi hukum harus tetap dalam kerangka syariat tanpa mengesampingkan otoritas Allah. Ketika para mujtahid atau ulama menghadapi isu-isu modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, mereka tetap berpedoman pada prinsip-prinsip muqasid al-syariah dan dalil syar'i sebagai rujukan dengan tetap mengikuti Allah sebagai hakim. Kemudian di sini kami menjelaskan tentang hakim dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah sebagai satu-satunya hakim dalam Islam, yaitu di Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, Quran surat Al-An'am ayat 57, dan Quran surat Al-A'raf ayat 54, diantaranya 3 ayat itu. Nah, di Quran surat Al-Maidah ayat 44 Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dalam surat Al-An'am ayat 57 Allah berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata dari Tuhanku dan kamu mendustakannya. Tidak ada sesuatu hukum yang kamu tuntut agar disegerakan datangnya, melainkan hanya Allah yang berhak memutuskannya. Allah yang berhak memutuskannya. Kemudian Dia yang memerintahkan segalanya. Semua yang terjadi dalam alam semesta ini itu atas perintahnya Allah, atas kehendaknya Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa otoritas penuh dalam menetapkan hukum dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya memiliki peran sebagai penerima, pelaksana, dan penegak dari hukum tersebut. Pemahaman bahwa hanya Allah yang berhak sebagai hakim adalah prinsip utama dalam agama Islam yang disebut tauhidul hukum, yaitu mengesahkan hukum Allah. Selanjutnya, yang terakhir, kita juga perlu tahu tentang karakteristik hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim memiliki sifat-sifat yang menunjukkan bahwa hukum-hukumnya sempurna dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sebagaimana hukum buatan manusia yang rentan terhadap bias. Beberapa sifat tersebut adalah Al-Hakim, yaitu maha bijaksana. Segala perintah Allah memiliki hikmah, bahkan jika tidak semua hikmah tersebut dapat dipahami oleh manusia. Yang kedua, Al-Adl, yaitu maha adil. Hukum-hukum Allah bersifat adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap mukallaf. Kemudian yang ketiga, Al-Alim, maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu tentang ciptaannya dan kebutuhan mereka dalam kehidupan ini. Dengan pemahaman bahwa Allah adalah hakim yang bijaksana, manusia sebagai makhluk yang lemah dituntut untuk taat dan patuh kepada segala ketetapannya. Hal ini juga melahirkan sikap tawakal bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah demi kebaikan umat manusia. Mengenai mahkum fiqh secara bahasa atau secara umum, mahkum fiqh sendiri adalah satu perbuatan atau objek hukum yang menjadi sasaran penerapan hukum. Secara istilah, mahkum fiqh sendiri adalah merujuk pada perbuatan yang dinilai atau yang diberi status oleh syariat
baik status hukum tersebut berupa wajib, haram, mubah, sunnah maupun makruh. Nah, secara umum mahkum fi adalah sesuatu yang dikenai hukum oleh syariat. Tentu penghukuman ini berdasarkan dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang mutlak baik dari Al-Quran maupun hadis, ya, yang mana adapun orang-orang yang dihukumi perbuatannya adalah mereka yang mukallaf. Sebagaimana yang kita ketahui ada ketentuannya mukallaf sendiri. Tentu kita tidak melebar sampai ke mukallaf, ya. Langsung saja, jenis-jenis hukum taklifi dalam mahkum fih. Mahkum fih mencakup segala perbuatan yang diatur oleh syariat, artinya semua perbuatan itu diatur oleh syariat. Nah, klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah bagi kita untuk lebih memahami mengenai hukum taklifi yang diterapkan pada mahkum fih. Yang pertama kita tahu yaitu wajib. Yang pertama wajib atau yang disebut dengan fardu, yang di dalam beberapa literatur kitab salaf itu pengertian daripada wajib adalah mayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu perbuatan yang harus dilakukan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti salat 5 waktu, puasa, dan semua kewajiban-kewajiban yang telah disepakati berdasarkan dalil yang mutlak, baik Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian yang berikutnya sunnah atau disebut dengan mandub, mustahab. Ini muradif, ya. Muradif itu tiga kata yang berbeda tapi maknanya sama. Ada sunnah, ada mandub, ada mustahab, ya. Yang mana pengertiannya adalah mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan namun tidak mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkan. Jadi contohnya adalah salat duha, kemudian banyak tentunya kita tahu sunnah-sunnah yang lain. Selanjutnya mubah. Mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan. Artinya secara pengertian ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ketika melaksanakan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan pahala, juga ketika tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan tidak mendapat dosa, kecuali perbuatan mubah tersebut diniati untuk ibadah, baru akan memiliki nilai pahala tentunya. Tapi secara asal dari perbuatan mubah sendiri itu sesuatu yang ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala, begitupun ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya apa? Makan, minum. Nah, itu contoh daripada perbuatan mubah. Kemudian makruh. Makruh ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi ketika meninggalkan malah mendapatkan pahala, tapi ketika melaksanakan juga tidak dosa. Nah, itu pengertian dari makruh. Kemudian yang berikutnya itu haram, yaitu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Jadi meninggalkannya ini melaksanakan perbuatan ini mendapatkan dosa, meninggalkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana klasifikasi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang dapat dilakukan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Komponen utama mahkum fih, ya, komponen utama. Jadi komponen utama mahkum fih sendiri adalah pertama itu mukallaf. Mukallaf sendiri adalah orang yang memang sudah wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Yang kedua, komponen utama mahkum fih adalah perbuatan atau perkara. Tidak ada mahkum fih kalau tidak ada perbuatan, karena kan yang dihukumi ini kan perbuatannya. Maka perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf baik berupa tindakan aktif melakukan ataupun pasif meninggalkan. Nah, ini kan kalau aktif itu kan berkaitan dengan wajib, sunnah. Kemudian meninggalkan ini berkaitan dengan haram ataupun makruh, ya. Kemudian yang ketiga, ya, atau yang terakhir setelah adanya orang yang melakukan, yang kedua apa yang dilakukan, yang terakhir dalilnya. Dalil atas dasar hukum yang diberikan kepada perbuatan si mukallaf tadi. Kemudian jenis-jenis mahkum fih. Nah, ini sama sebagaimana yang saya sampaikan tadi di klasifikasi awal itu, ya. Wajib, haram, sunnah maupun mubah. Nah, yang terakhir ini adalah syarat-syarat mahkum fih. Untuk menjadi mahkum fih, suatu perbuatan atau objek harus memenuhi beberapa syarat. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, adanya kecakapan mukallaf. Nah, yang kedua, dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Mahkum fih harus berupa perbuatan atau keadaan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Artinya, hukum fih ini kan berkaitan dengan fikih. Hukum fikih itu kan menghukumi perbuatan-perbuatan yang nyata, yang nampak. Maka perbuatan yang tidak nyata, perbuatan-perbuatan yang tidak nampak tidak bisa dihukumi oleh fikih. Nah, tidak bisa dihukumi oleh syariat, seperti itu. Memiliki dalil yang jelas dalam syarak. Nah, ini sama seperti di awal tadi, ya. Tentunya secara garis besar pada intinya
mahkum fiqh itu adalah perbuatan yang dihukumi, kemudian mukallafnya sendiri yang harus memiliki beberapa syarat tadi, kemudian terakhir itu dalilnya. Nah, itulah penjelasan mengenai mahkum fiqh. Mahkum alaih. Pengertian mahkum alaih. Mahkum alaih adalah subjek hukum atau individu yang dibebani hukum. Istilah ini merujuk pada seseorang yang wajib menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dalam hukum Islam, mahkum alaih merujuk kepada setiap mukallaf, yaitu orang yang sudah memiliki kemampuan untuk memahami dan menjalankan perintah Allah. Contoh sederhana, dalam perintah melaksanakan sholat 5 waktu, subjek atau pihak yang dituju atau mahkum alaih adalah seorang muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berakal, balik, dan tidak dalam kondisi yang menghalangi. Syarat-syarat mahkum alaih. Untuk seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai mahkum alaih, mereka harus memenuhi beberapa kriteria dasar. Beberapa ulama dalam kitab usul fikih menetapkan berbagai syarat untuk mahkum alaih. Namun berikut adalah syarat-syarat yang umumnya disepakati. 1. Berakal atau akil. Syarat berakal adalah yang utama. Akal adalah alat untuk memahami hukum dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Seseorang yang tidak berakal sempurna, misalnya orang yang dengan gangguan mental permanen, tidak dapat dijadikan mahkum alaih. 2. Balik. Balik adalah kondisi dewasa secara fisik dan mental yang ditandai dengan pubertas. Ini dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah siap memikul beban hukum. Anak-anak yang belum balik meskipun berakal belum menjadi mahkum alaih penuh. Walau begitu, mereka diajarkan melakukan beberapa ibadah sebagai latihan. 3. Tidak ada penghalang hukum atau mani. Tidak boleh ada halangan atau kondisi yang membuat hukum tidak berlaku atas seseorang, seperti dalam keadaan dipaksa, lupa, atau tertidur. Kondisi ini disebut sebagai uzur, halangan yang dapat menggugurkan kewajiban hukum. Aplikasi mahkum alaih dalam berbagai macam hukum. Setelah memahami syarat-syarat mahkum alaih, aplikasi konsep ini terlihat dalam beragam aspek hukum. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Hukum ibadah. Pada ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, subjek yang dikenai hukum adalah setiap muslim dewasa yang sehat akalnya. Mereka yang memenuhi syarat ini wajib melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. 2. Hukum muamalah. Dalam hukum-hukum sosial seperti jual beli atau kontrak syarat bagi mahkum alaih mencakup akal, kematangan, dan kemampuan untuk memahami konsekuensi tindakan. Misalnya, anak kecil atau orang yang kehilangan akal tidak dapat melakukan akad yang sah dalam jual beli. 3. Hukum pidana atau jinayah. Dalam hukum pidana Islam, pelaku kejahatan yang dikenai hukuman harus memenuhi syarat-syarat mahkum alaih. Jika pelaku dalam kondisi kehilangan akal atau dipaksa, maka tanggung jawab pidana bisa gugur. Mahkum alaih dan konsep tanggung jawab dalam Islam. Sebagai mahkum alaih, setiap mukallaf memikul tanggung jawab untuk menjalankan hukum Allah. Hal ini menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri setiap muslim untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran, tanggung jawab mukallaf ini seringkali dikaitkan dengan konsep takwa, ketaatan yang penuh kesadaran. Tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban Islam seperti sholat, puasa, dan zakat, mewujudkan adanya kewajiban etis dan hukum yang diemban oleh mukallaf. Pembahasan dalam literatur klasik dan kontemporer.
Para ulama besar usul fikih seperti Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, Al-Amidi dalam Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, dan Imam Al-Juwaini dalam Al-Burhan fi Usul Al-Fiqih banyak membahas tentang konsep mahkum alaih, terutama terkait syarat-syarat sah suatu perbuatan agar bisa dikenakan hukum. Dalam literatur kontemporer, pembahasan mahkum alaih sering dikaitkan dengan analisis penerapan hukum bagi individu dalam konteks sosial dan kondisi zaman modern. Tinjauan fikih atas kelonggaran dalam tanggung jawab mahkum alaih. Dalam kondisi tertentu, Islam memberikan kelonggaran bagi mahkum alaih untuk tidak melaksanakan suatu hukum jika terdapat uzur atau halangan yang jelas. Misalnya, seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu di bawah ancaman, maka tindakannya tidak dianggap sebagai tindak pidana. Contoh lain, dalam keadaan sakit parah, kewajiban sholat bisa diringankan dengan cara tertentu, misalnya sholat dengan isyarat. Ini menunjukkan bahwa syarat mahkum alaih juga mempertimbangkan kondisi aktual seseorang. Konsep mahkum alaih dalam konteks pendidikan Islam. Mahkum alaih juga relevan dalam pendidikan Islam, terutama dalam hal bagaimana hukum dan kewajiban agama diperkenalkan kepada anak-anak. Anak-anak yang belum balik diajarkan untuk melaksanakan ibadah meskipun belum dikenai kewajiban sepenuhnya, sebagai bagian dari pendidikan dan persiapan menjadi mahkum alaih di masa dewasa. Hubungan antara hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih dalam penerapan hukum Islam. Dalam hukum Islam, 3 komponen ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. 1. Allah sebagai hakim. Allah yang menetapkan perintah dan larangan dalam syariat sebagai bentuk aturan hidup bagi manusia. 2. Perbuatan mukallaf sebagai mahkum fih. Perbuatan atau tindak mukallaf yang diatur oleh hukum-hukum Islam yang dinilai dan diberi status hukum tertentu. 3. Mukallaf sebagai mahkum alaih, individu yang dibebani hukum-hukum tersebut yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa pengertian hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih, yakni sangat penting bagi setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam dengan benar. Allah sebagai hakim yang menetapkan peraturan hidup untuk manusia menunjukkan betapa besar keadilan dan hikmahnya. Sebagai mukallaf, setiap muslim hendaknya memahami bahwa perbuatan dan tindakan mereka adalah objek hukum yang harus disesuaikan dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Dengan menjalankan hukum-hukum ini, seseorang muslim dapat mencapai ketakwaan yang sebenarnya. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan nanti di grup diskusi. Kami selaku kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.